warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Visip 24 akan melakukan roleplay dengan tema Kuasa di Balik Layanan. Rurin sebagai narator, Zuri sebagai Kepala Dinas Perizinan, Alfi sebagai Sekretaris Dinas, Freddy sebagai staf senior perantara pungli, Fai sebagai pegawai baru idealis dan berani, Bupati Arjun sebagai pemimpin daerah, Roldi sekretaris daerah bijak dan penengah, lalu Pak Ari warga yang izin usaha, lalu Bu Tika warga korban pungli, Rey sebagai wartawan, Maggie sebagai aktivis mahasiswa, Firdan auditor, Profesor Dona sebagai dosen etika publik, Denny sebagai anggota DPRD oportunis, Bagus sebagai satpam kantor yang suka bergosip. Pagi semuanya. Pagi Pak. Om Reddy, apakah berkas dari Pak Ari sudah masuk? Sudah Pak, semua lengkap. Jangan lupa bersama Pak Ari daya kelancaran seperti biasanya. Hah? Ya, kelancaran. Tapi itu tidak ada di aturan resmi kami, Pak. Baik, kamu ini masih idealis ya. Di zaman sekarang itu orang yang jujur saja itu akan patah. Tapi Pak, mungkin sebaiknya itu tetap sesuai dengan prosedur. Soalnya sekarang itu banyak wartawan yang mengawasi. Selama aku di sini apa aja ya. Wartawan kalau nggak tahu pasti dia. Permisi Pak, ya, saya mau mengambil air untuk diantar ke Bapak Freddy dan Bapak Zul. Ini Mas, ya terima kasih. Kopi dulu Mas. Oh enggak dulu Pak, saya mau antar ini dulu, nanti aja terus juga saya antar. Oh iya, katanya Mas. Ya. Permisi Pak, ini airnya. Iya, terima kasih. Pak, tadi di luar ada warga yang katanya sudah sudah seminggu tidak keluar Pak. Jadi saya suruh untuk menunggu dulu. Kecil kan bagus bisa jaga suasana. Ya, terima kasih Pak. Permisi Pak, ini airnya. Iya, makasih. Pak. Hei, kamu nggak perlu berbisik. Saya sudah tahu semuanya. Kita bisa urus dengan cara yang baik. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Salam. Iya. Bisa saya bantu? Iya, jadi gini Bu, saya mau ambil izin usaha. Katanya kan sudah dari minggu lalu sudah selesai. Memang sudah selesai Pak, tapi perlu tanda tangan kepala dinas dan ada biaya tambahan. Loh, bukannya saya sudah bayar semua ya? Kenapa kok ada tambahan lagi? Apa jangan heran? Saya kan juga begitu. Kalau tidak kasih tambahan, surat hutang dilakukan. Itu nggak benar ya Bu, tolong jangan fitnah. Kami ini pelayan publik, bukan pedagang tanda tangan. Hei, tolong jangan bikin keributan. Ini perintah atasan. Saya datang bukan untuk nyogok. Saya di sini tuh mau diperlukan. Selamat siang Mas. Oh ya, selamat siang. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rey dari Lapangan Redaksi. Dan saya Maggie dari aktivis mahasiswa. Ya, ini Mas, dari tim redaksi kami banyak menerima laporan kalau di dinas ini sering terjadi pungli. Saya nggak tahu banyak, tapi ya kalau orang sabar dikit bisa cepat keluar izinnya asal ngerti kode. Kode, maksudnya segokan. Ini jelas-jelas melanggar etika dan hukum, Mas Bagus. Saya cuma satpam, tapi kalau ada yang nyoba, saya disuruh untuk pura-pura gak lihat. Pura-pura nggak lihat berarti tutup mata terhadap tindakanmu di sini. Oke, pernyataan Mas cukup untuk memulai investigasi dari tim redaksi kami. Kita lapor ke inspektorat saja. Kekuasaan publik tidak boleh menjadi sarang untuk ketakutan. Saya dengar ada laporan pungli di dinas perizinan ini. Apakah benar Zuri? Itu hanya isu Pak. Karena mungkin ada pegawai yang iri dengan pemimpin saya yang tegas. Ya, saya rasa jangan terburu-buru menuduh atau mengambil kesimpulan. Dinas ini justru paling banyak untuk sumbangan PAD-nya. Tapi PAD bukan alasan untuk pelanggar etika Pak Denny. Soalnya pelayanan publik harus bersih juga Pak Denny. Pak, saya pikir memang ada yang perlu diperbaiki dalam sistem internal. Hati-hati dalam bicara kamu Aldi. Kamu itu masih bawahan saya. Maaf, tapi kami punya rekaman suara ketika kepala dinas meminta pungutan liar dari warga. Apa-apaan ini? Dan kami juga punya dua kesaksian dari warga, yaitu
Pak Ari dan ketika yang siap untuk berbicara. Saya pernah dimintai uang tambahan kalau tidak bayar soal izin saya selama sebulan tidak keluar. Benar Pak, saya juga baru tahu kalau misalnya izin itu juga perlu pakai uang biar cepat selesai. Inilah ada buktinya. Dan tanda terima itu masuk pada dinas Zuhri sama oleh DPRD ZTNI. Saya tidak tahu apa-apa, itu hanya donasi politik. Donasi tambah laporan resmi tetap gratifikasi Pak. Karena semua ini tidak tahu realitanya saya itu sebagai pejabat itu tekanannya luar biasa. Tapi kalian lihatnya hanya realitanya mau cepat dan cepat, tapi tidak tahu kondisi yang sebenarnya di dalam lapangan itu. Tidak, Suri, sabar. Jadi semuanya ingat, kekuasaan bukan alasan untuk mencuri kepercayaan rakyat. Bisa diingat semuanya. Dan saya malu pernah membela Bapak. Mas, cara kepulangan apa ini? Hubungan Pak, Bapak Denny. Artinya apa semua ini? Kenapa yang jujur disalahkan? Karena kejujuran itu sangat beristighfar, tapi justru suara itulah yang menyelamatkan sistem dari kebusukan. Etika itu bukan sekedar teori kelas. Ia hidup di ruang kerja, di tangan yang menandatangani izin, di hati orang yang memilih jujur. Kekuasaan publik adalah amanah. Tanpa etika, ia hanya topeng bagi keserakahan. Dan hari itu, di kantor kecil di Kabupaten Lestari, kejujuran akhirnya menang, meski harus dibayar mahal. Jadi mulai hari ini kita harus buktikan bahwa pelayanan publik itu bisa bersih. Karena jabatan bukan tanggung jawab tapi moral. Dan media akan terus mengingatkan. Rakyat tidak butuh pejabat yang sempurna, tetapi membutuhkan pejabat yang berani untuk. Dan aku percaya etika bukan beban, tetapi cahaya dalam kekuasaan. Kekuasaan tanpa etika adalah korupsi. Etika tanpa keberanian hanyalah teori. Tapi ketika keduanya menyatu, lahirlah pelayanan publik yang manusiawi.